dang ding dang ding dang do. Targa dindang dindang, dangadong na hurang. Suling dohot gondang beta hamu akadongan. Godang hatani halak, kasar do halak kita. Alam mololit kanda basude do keluarga. Amora. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Bapak-Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir di rapat untuk pembahasan pembangunan pabrik kelapa sawit baru PT Sesama Maju. Di sini saya memperkenalkan diri, Dapot Christopher Haloho sebagai Direktur. Perkenalkan, nama saya Crispin Jepanya Monanda Senturi sebagai manajer perusahaan. Perkenalkan, saya Gom Sitohang sebagai Kepala Administrasi Bagian Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Cidir Panggabean dari Kepala Teknisi ataupun Perawatan Mesin. Perkenalkan, nama saya Ferven Worti Revisis sebagai kontraktor. Perkenalkan, nama saya Erwin Jonathan Sagala sebagai distributor kelapa sawit. Perkenalkan, nama saya Carlos Ciaritonang sebagai Bupati atau pemerintahan setempat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang telah memperkenalkan dirinya. Ada baiknya sebelum kita membahas terlebih dalam mengenai topik kita ataupun memulai rapat kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai pembangunan pabrik kelapa sawit baru PT Sesama Maju. Di sini saya dapat Christopher Haloho sebagai direktur ingin bertanya kepada Bapak manajer. Saya ingin menanyakan bagaimana atau di mana Pak kira-kira lokasi pembangunan pabrik baru kita nanti ini Pak? Kepada Bapak manajer dipersilahkan. Nama saya Crispin Senturi, di sini saya sebagai manajer dari perusahaan. Ya Pak, seperti yang Bapak katakan Pak, di sini kita membahas tentang pembangunan pabrik kelapa sawit yang akan kita lakukan dan perkembangannya Pak. Dan di sini sudah ada peninjauan lapangan dalam pembangunan perusahaan tersebut Pak. Dan kami telah meninjau lokasi yang strategis sampai saat ini yang kami temukan ada di Jalan Asahan Pak, yaitu di Jalan TB Simatupang nomor 76 Kecamatan Cairan Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 212722. Dan juga Pak, saya sudah melihat ukuran-ukuran yang dilakukan oleh asisten-asisten saya dan juga telah didapatkan data bahwa memerlukan luas sebesar 10.000 meter kuadrat Pak, dengan panjang 100 meter dan juga lebar 100 meter Pak. Jadi memiliki luas 10.000 meter kuadrat Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Di sini saya juga selanjutnya saya ingin bertanya, apakah di lokasi tersebut Bapak telah mendapatkan konfirmasi dari daerah, kita telah mendapatkan izin pembangunan di daerah tersebut? Kepada Bapak manajer dipersilahkan. Ya Pak, sampai saat ini kami telah melakukan peninjauan lapangan dan kami telah berkomunikasi tentang pemerintah daerah setempat Pak. Dan juga kami sudah berada penyetujuan terhadap perangkat desa juga Pak. Dan juga sampai saat ini masih dalam proses persetujuan Pak terhadap pemerintah daerah Pak. Seperti dalam memenuhi persyaratan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya sebagai badan hukum berbentuk PT dari Kementerian Hukum dan HAM. Salinan anggaran dasar atau AD yang menyatakan kegiatan usahanya merupakan penyedia jasa pekerja atau buruh. Dan salinan SIUP sesuai dengan TDP, salinan bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan berdasarkan UU nomor 7 tahun 1981.
dan segala administrasi serta surat-surat berkas yang akan diselesaikan akan dilakukan secepatnya. Dan apakah Bapak pemerintah daerah, Bapak Bupati Asahan akan melakukan persetujuan terhadap apa yang sudah kami lakukan dan kami persetujui? Ya, perkenalkan nama saya Carlos Ciaritonang sebagai Bupati atau pemerintah setempat di Kabupaten Asahan. Ya, saya mengizinkan pembangunan di wilayah Asahan tersebut, tapi harus juga menjaga ketertiban dan tidak menghambat kegiatan atau pekerjaan warga tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Manajer dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati, Bapak Carlos yang telah mengizinkan pembangunan pabrik kelapa sawit kami, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak. Setelah itu saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Manajer kembali tentang proses pembangunan, Pak. Tentang proses pembangunan pabrik kelapa sawit kita yang baru. Kira-kira jangka waktu yang diperlukan untuk pembangunannya itu berapa lama ya, Pak? Dipersilakan Bapak Manajer. Menurut perhitungan saya dan tim yang telah turun ke lapangan, Pak, kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan perusahaan kita ini sekitar kurang lebih 1 tahunan, Pak. Apalagi dalam pengimporan mesin-mesin yang akan mesin-mesin perancang pembuatan kelapa sawit yang tidak mudah dan juga membutuhkan perizinan terhadap negara, Pak. Dan di sini kami juga sudah memiliki kontraktor yang sudah bekerja sama dalam bisnis membangun perusahaan kami ini. Kami di sini akan dijelaskan oleh kontraktor yang teman bisnis kami. Kontraktor kami, tolong jelaskan bagaimana spesifik pembangunan tersebut, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya dari pihak perusahaan. Saya Ferven Worthy Revisis sebagai kontraktor. Jadi saya akan menjelaskan pemaparan saya. Disinilah bagian kami, Pak, sebagai kontraktor untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang akan kita buat. Kami menyediakan material dan jasa premium plus garansi seperti baja dan alat-alat lainnya yang diperlukan saat pembangunan nanti. Sejatinya kami adalah kontraktor pabrik kelapa sawit yang bervisi ke depan untuk membuat perencanaan yang matang dan detail dalam pembangunan pabrik kelapa sawit. Tingginya nilai tambahan jika kami sebagai kontraktor yang diperoleh untuk perusahaan Bapak dengan adanya pabrik pengolahan kelapa sawit serta singkatnya waktu untuk mencapai break even point atau BEP membuat banyaknya pihak perbankan yang menawarkan jasanya dalam pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit yang akan kita bangun. Analisis pertimbangan teknis dan pertimbangan sosial yang kami cantumkan sangat penting dilakukan sehingga diharapkan nantinya keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit milik orang Bapak memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih, Pak. Saya persilakan kepada pihak perusahaan. Kira-kira, Pak, saya ingin bertanya, Pak, berapa atau apa program kerja yang Bapak lakukan agar target ataupun dalam pembangunan perusahaan ini memiliki agar dapat diselesaikan dengan cepat? Target saya akan memperkerjakan para tenaga ahli agar dapat mempercepat pembangunan pabrik kelapa sawit yang baru milik perusahaan Bapak tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Saya harap apa yang akan direncanakan dan Bapak rancang sesuai dan berjalan dengan semestinya, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik Pak, terima kasih Bapak Perpen sebagai kontraktor atas pemaparannya. Dan di sini saya sebagai direktur ingin kembali bertanya kepada Bapak, karena saya tadi mendengar dari manajer saya bahwasanya perusahaan yang akan Bapak kerjakan akan selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Apakah benar dari tim Bapak menyanggupi? Apakah dan tim Bapak yakin akan dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun itu, Pak? Dipersilakan Bapak kontraktor. Dalam perhitungan kami, Pak, untuk pembangunan pabrik kelapa sawit barang milik Bapak, kemungkinan besar akan kami usahakan dalam 1 tahun ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Perpen dan terima kasih juga atas kerjasamanya, Pak. Setelah itu saya ingin bertanya kepada saya di sini melihat ada Bapak Rahmat Hidayat sebagai teknisi yang hadir pada rapat kita malam ini. Saya ingin bertanya Bapak Rahmat Hidayat, peralatan atau mesin apa kira-kira yang akan kami pakai di pabrik kami nantinya, Pak? Terima kasih, Bapak Baik. Rahmat Hidayat, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayat Panggabean. Saya pada rapat kali ini sebagai kepala teknisi pada perencanaan pembangunan pabrik kelapa sawit ini. Sebelumnya, saya di sini sudah meninjau langsung ke lapangan terkait kecocokan alat ataupun mesin-mesin yang akan saya gunakan nantinya pada proses ataupun pembuatan kelapa sawit ini nanti di dalam pabrik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat ataupun komponen-komponen mesin yang akan saya akan pasokkan nanti ke dalam pabrik ini. Pertama, ada namanya nanti dia mesin tracing. Mesin ini adalah proses mesin yang gunanya nanti proses pelepasan buah dari tandannya ataupun buah akan diputar secara mekanis dengan konveyor selama berkali-kali. Dan pada mesin ini sebelumnya semua mesin-mesin yang akan saya sarankan ini ataupun akan saya pasokkan ini, saya mungkin hanya menjelaskan beberapa mesin yang cocok digunakan pada saat proses. Terkait dengan merek-merek ataupun harga mungkin nanti bisa akan dijelaskan oleh administrasi. Baik, saya akan lanjutkan mesin-mesin yang akan kita gunakan. Terus mesin selanjutnya itu ada digester. Mesin ini untuk melematkan buah sawit yang terdiri atas pisau pengaduk. Setelah itu ditekan atau dikempak agar buah terlematkan. Lalu ada mesin screw press. Mesin ini bisa disebut juga dengan kempa ulir, yang mana mesin bermotor listrik ini akan memutar pule untuk menekan dan menjepit buah dengan tekanan yang tinggi. Pada mesin ini dia memiliki 3 tahap komponen yang dihasilkan, yang mana mesin ini juga mesin terbaik yang bisa saya sarankan kepada perusahaan agar bisa menggunakannya pada pabrik kelapa sawit nantinya. Komponen yang dihasilkan itu bisa mendapatkan biji, minyak sawit mentah, dan serabut. Terus pada proses nantinya saya juga akan memasukkan alat mesin yaitu fibrosparator, yang mana fibrosparator ini termasuk pemurnian ataupun memurnikan minyak kasar yang setelah dihasilkan pada alat sebelumnya. Lalu di sini saya juga akan masukkan namanya perangkap pasir atau sand trap tank. Sand trap tank, yang mana pemurnian dengan cara disaring ataupun dia disaring pada saat pada saat pasir terperangkap di tangki ataupun wadah. Tujuannya agar air dan minyak ataupun lumpur masih terisa terperangkap dan tidak terbuang sia-sia pada limbah yang akan dihasilkan nantinya.
mungkin alat dan mesin ataupun komponen-komponen yang akan saya pasokkan nantinya mungkin hanya segitu saja. Terkait merek ataupun harga mungkin nanti bisa dijelaskan oleh administrasi yang sebelumnya sudah saya koordinasikan kepada pihak administrasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada perusahaan. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang Bapak berikan pada pihak perusahaan. Di sini juga Pak, saya ingin bertanya Pak, pada stasiun Kernel. Stasiun Kernel adalah tempat untuk pengolahan biji atau meskarp kelapa sawit. Pada stasiun ini kan Pak memiliki beberapa bagian-bagian Pak. Bapak bisa menjelaskan bagian-bagian pada alat seperti. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, saya lupa bukan lupa sih, ya, saya akan menjelaskan beberapa. Ada namanya mesin ripple mill. Mesin ripple mill ini adalah mesin untuk memecahkan cangkang dari biji sawit. Pada alat mesin ini terdapat rotor dan bagian yang berputar pada bagian mata pisau. Di sini biji sawit akan saling berbenturan dan memecahkan cangkang. Lalu pada stasiun ini juga ada namanya alat diperikerper, di mana alat ini berfungsi untuk memisahkan serabut dengan biji. Serabut yang dimaksud itu akan diteruskan menjadi bahan bakar boiler. Ini yang tadi saya bilang, alat-alat ini di mana fungsinya bukan cuma satu, dia sudah saya persiapkan pada perusahaan ini agar hasil-hasil ataupun limbah-limbah nanti bisa digunakan lagi pada proses-proses selanjutnya. Pada mesin ini tadi atau di perikerper ini kerjanya tergantung pada berat jenis atau serabut biji tadi. Serabut yang berat jenisnya lebih ringan akan terisap oleh kipas, sedangkan inti yang berat jenisnya lebih berat akan masuk menuju ke nut polishing drum. Lalu nut polishing drum ini termasuk termasuk di stasiun biji kernel tadi, yang mana fungsi nut polishing drum ini membersihkan biji dari serabut yang masih melekat, lalu memisahkan biji dari sampah dan memisahkan gradasi biji. Selanjutnya ada namanya alat mesin nut silo. Mesin ini sebagai tempat penyimpanan sementara nut yang sebelumnya diolah pada proses berikutnya. Proses berikutnya yang dimaksud ini pada mesin clay bed. Clay bed ini merupakan tempat pemisahan antara cangkang dan inti sawit pecah dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dan antara keduanya. Lalu ada namanya alat mesin ataupun komponen hydrocyclone, yang mana fungsinya mengutip kembali inti yang terikut dalam cangkang dan mengurangi kadar kotoran. Lalu yang selanjutnya ada namanya kernel dry dryer, yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Baik, untuk alat-alat yang ada pada stasiun biji kernel hanya itu saja. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada manajer perusahaan. Terima kasih Pak sudah memberikan penjelasan yang spesifikasi yang begitu baik pada kami Pak, pada pihak perusahaan. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Teknisi Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Manajer. Di sini saya dapat Christopher Halo sebagai Direktur Perusahaan. Ingin bertanya kepada Bapak Rahmat, apakah Bapak atau tim Bapak telah mempertimbangkan secara spesifik mengenai gas-gas buang atau limbah yang akan dihasilkan oleh pabrik kami nanti? Karena Pak, perusahaan kami, PT Sam Maju, adalah perusahaan yang memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar kami juga, Pak. Kami tidak mau jika pembangunan pabrik kami nanti membawa dampak buruk kepada lingkungan atau masyarakat nanti. Apakah dari tim Bapak sudah memperhatikan itu, Pak? Silakan Bapak Kepala Teknisi. Nah, terima kasih. Terkait gas-gas ataupun yang dapat mengganggu lingkungan tersebut, sebelumnya saya sudah koordinasi kepada kontraktor dan juga administrasi, yang mana pada kontraktor saya
berkoordinator terkait apakah pada saat pembangunan nanti alat ini memadai tidak untuk digunakan pada daerah yang sudah saya sediakan. Dan untuk yang sudah saya koordinasikan dengan administrasi, apakah alat yang tadi saya sudah koordinasikan kepada kontraktor disanggupi oleh pihak perusahaan dengan biaya segini. Jadi untuk terkait apakah sudah saya pertimbangkan, sudah saya pertimbangkan, tapi masih menunggu follow kembali dari pihak perusahaan dan kontraktor apakah menyetujui dengan alat-alat yang sudah saya sarankan tadinya. Begitu, Bapak Direktur. Terima kasih kepada Bapak Rahmat. Saya sebagai direktur ingin menyampaikan bahwasanya mungkin kami akan menyanggupi semua dari permintaan Bapak karena tapi kami juga berharap bahwa pilihan alat-alat atau komponen yang telah Bapak pilih dapat menjaga kondisi lingkungan atau masyarakat di sekitar kami nanti. Terima kasih Bapak Rahmat Hidayat. Setelah itu, saya di sini melihat Bapak Erwin sebagai distributor kelapa sawit. Saya ingin bertanya Bapak Erwin, kira-kira berapa anggaran bahan yang pihak Bapak sanggupi untuk dipasok ke pabrik kami nantinya, Pak? Untuk Bapak Erwin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Erwin Jonathan Sagala sebagai distributor kelapa sawit. Saya juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarmas yang berlokasi di Asahan, Sumatera Utara. Sebelumnya saya ingin memberikan spesifikasi tentang kelapa sawit yang kami produksi. Kelapa sawit yang kami produksi memiliki biji yang tak terlalu kecil dan yang tak terlalu besar, sehingga dengan mudah diolah oleh mesin-mesin yang telah dirancang oleh Bapak Teknisi sebelumnya. Dan lokasi penanaman yang kami lakukan yaitu dengan sangat strategis untuk menanam kelapa sawit, sehingga kelapa sawit yang kami hasilkan terbebas dari hama dan penyakit. Untuk anggaran dana yang kami minta kepada Bapak Direktur yaitu sekitar 11 miliar per bulannya, yaitu kami akan memasok ke perusahaan Bapak yaitu sekitar 5.000 ton. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bapak. Ya, dipersilakan Bapak Manajer Perusahaan. Ya Pak, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami dari pihak manajer perusahaan Sesama Maju ingin bertanya Pak, apabila terjadi inflasi ataupun penurunan harga bahan ataupun penurunan bahan mentah kelapa sawit karena terjadinya pasca prapanen ataupun musim panen yang memiliki penurunan ataupun buah trek ya Pak, yang istilah dalam pertanian Pak. Apa yang upaya dapat Bapak lakukan untuk melakukan antisipasi ketika terjadi penurunan buah tersebut agar dapat stabil hasil suplai distributor penyuplaian bahan mentah kelapa sawit. Jadi Pak, ketika suatu saat terjadi inflasi atau penurunan jumlah panen kelapa sawit, apakah Bapak mampu memberikan tetap kestabilan pada tiap bulannya suplai kelapa sawit kepada perusahaan, Pak? Mohon dijawab, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari PT Sinarmas menyanggupi atas permintaan Bapak untuk menyuplai bahan mentahnya per bulannya, Pak. Tapi dengan syarat yaitu kita melakukan sistem kerja kontrak, Pak, selama setahun. Untuk inflasi dana yang turun atau naik nanti kita bisa bicarakan melalui pribadi atau berjumpa secara langsung, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas pendapat dari Bapak, Pak. Terima kasih kepada Bapak distributor dan Bapak
manajer. Setelah ini saya ingin bertanya pada admin keuangan yang mungkin telah berkoordinasi kepada pihak kontraktor dan teknisi terkait dengan biaya atau anggaran biaya yang akan kita keluarkan pada pembangunan pabrik kelapa sawit kita ini, Pak. Mungkin kepada Bapak Kepala Administrasi bisa memaparkan. Terima kasih, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini, nama saya Gom Sitohang sebagai Kepala Administrasi Bagian Keuangan. Saya akan menjelaskan tentang anggaran dari kontraktor dan kepala teknisi. Sebelum rapat ini dimulai, kami sudah bertemu dengan Bapak kontraktor dan Bapak kepala teknisi tentang anggarannya. Untuk anggaran pembangunan untuk kontraktor itu anggarannya sebesar 13 miliar 350 juta. Yang dimana bahan dan alat-alatnya itu anggarannya sebesar 9 miliar 350 juta. Dan untuk gaji pekerjanya itu sebesar 4 miliar. Dan itu untuk kontraktor. Dan untuk teknik, untuk Bapak Kepala Teknik, untuk anggaran mesin-mesin yang akan kita pasok ke dalam pabrik kita, itu sebesar 13 miliar 350 juta, yang dimana alat-alat ini bermerek Motoyama, yang diimpor langsung dari Jepang, dan itu semua alat-alatnya sudah saya lihat langsung ke Jepang bersama Bapak Kepala Teknis, dan semua alat tersebut sudah kualitas yang paling bagus untuk produksi kelapa sawit kita nanti. Dan seluruh anggaran kita untuk pembangunan pabrik baru kita ini sebesar 27 miliar. Dan anggaran kita ini sudah kita siapkan untuk pembangunan pabrik ini. Sekian Pak Direktur. Oke, terima kasih kepada dipersilakan Bapak Manajer, Bapak Crispin. Izin, Pak. Ya, saya izin bertanya ya Pak. Baik Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak pihak administrasi keuangan pada perusahaan ini dari manajer perusahaannya Pak. Begini Pak, kan tadi kata Bapak supplier distributor tersebut juga akan menyuplaikan dana pada tiap bulannya, akan memberikan bahan mentah kepada kita pihak perusahaan Pak. Bagaimana, apakah Bapak sudah melakukan perhitungan terhadap anggaran dana yang akan diberikan pemberian suplai kepada perusahaan kita Pak, dari Bapak distributor tersebut Pak? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Manajer. Untuk anggaran bahan baku pabrik setiap bulannya itu lain dengan bahan pembangunannya. Jadi kalau untuk bahan bakunya itu sudah saya siapkan juga untuk anggaran tersebut. Jadi yang tadi saya bilang itu untuk bahan pembangunannya, tidak dengan untuk bahan baku yang untuk kita laksanakan nanti di pabrik Pak. Begitu Pak Manajer. Kira-kira Pak, angka yang Bapak berikan pada tiap bulannya ataupun anggaran yang Bapak keluarkan tiap bulannya kepada distributor bahan mentah kelapa sawit dari Bapak Direktur distributor tersebut, berapa ya Pak kira-kira Pak anggaran dana yang akan Bapak siapkan? Begini Pak Manajer, saya akan menjawab. Untuk permintaan dari Bapak Direktur Distributor Kelapa Sawitnya itu meminta 2.200 per kilogram. 2.200 per kilogram. Jadi karena kita memerlukan setiap bulannya itu 5.000 ton, berarti kita mengeluarkan dana sekitar 11 miliar. Itu harga tersebut bisa saja naik turun sesuai dengan kurs dolar dunia. Jadi pokoknya pabrik kita menyiapkan anggaran sebesar 11 miliar untuk bahan mentah kelapa sawitnya Pak. Begitu Pak.
Terima kasih penjelasannya, Pak. Eh, Terima kasih kepada Bapak administrasi dan Bapak manajer yang telah bertanya. Di sini saya tadi mengambil kesimpulan bahwasannya dana untuk pembangunan eh, pabrik kelapa sawit PT Sesama Maju kita ini dari Bapak administrasinya sendiri menganggarkan kira-kira 27 miliar. Benar begitu, Pak? Ya Pak, Direktur benar sekali 27 miliar. Baik, terima kasih, Pak. Jadi Bapak-Bapak sekalian semuanya, eh, mungkin kita sudah sampai kepada akhirnya dan di sini saya akan mengambil kesimpulan dari rapat kita malam ini, yaitu rapat pembangunan pabrik kelapa sawit baru PT Sesama Maju, di mana eh, lokasi pembangunan akan dibangun di Jalan TB Simatupang nomor 76 Kecamatan Kairan Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 21272. Dan untuk luasnya seperti yang sudah disampaikan manajer, luasnya itu sekitar 10.000 meter persegi. Dan anggaran dana yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk membangun pabrik kita nanti sekisar 27 miliar. Mungkin begitu kesimpulan yang saya ambil. Jika dari Bapak-Bapak sekalian ingin ada menambahi atau membenarkan atau saya ada kesalahan, dipersilahkan. Bagaimana Bapak-Bapak? Atau dicukupkan? Dicukupkan, Pak. Oke. Saya rasa dicukupkan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya Daud Christopher Haloho sebagai Direktur dari PT Sesama Maju ingin berterima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian, terutama kepada Bapak Bupati yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir rapat bersama kami, Pak. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Ada baiknya untuk mengakhiri rapat ini sebelum kita berpisah atau keluar dari ruangan kita, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya Daud Christopher Direktur dari PT Sesama Maju mengucapkan sangat banyak terima kasih. Saya manajer dari perusahaan PT Sesama Maju mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak semuanya. Saya sebagai Kepala Administrasi Bagian Keuangan, banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak semuanya dapat berpartisipasi dalam pembangunan pabrik kami ini. Saya juga sebagai Kepala Teknisi terima kasih kepada perusahaan yang telah mempersiapkan saya sebagai teknisi yang berperan dalam pemasokan alat-alat. Saya sebagai kontraktor berterima kasih kepada perusahaan dan kepada penyedia rapat kita ini. Terima kasih. Saya sebagai distributor kelapa sawit mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak perusahaan yang telah mempercayai kami untuk menyediakan bahan mentah dari perusahaan kami. Terima kasih, Pak. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian telah mengundang saya sebagai atau ikut dalam berpartisipasi dalam pembangunan perusahaan kalian. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak, sangat banyak terima kasih kepada kita semua. Semoga pembangunan
pabrik kelapa sawit baru PT Sesama Maju ini dapat terlaksana. Amin. Morao nagabe ondo rasana bon Ido dilului desu deportivion Pada lama ada poda-poda na torasta Ido hangoluan na umengan